Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu kembali untuk saat teduh kita, dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama luangkan waktu kita untuk saat teduh pagi ini. Sebelum kita mula, mari kita berdoa, dan saya akan pimpin kita untuk doa permulaan. Allah Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, kami dapat menikmatinya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kalau pagi ini kami masih ada peluang untuk saat teduh bersama. Kami serahkan setiap pribadi yang ada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus membimbing kami untuk berfokus mendengarkan sebagian daripada firman-Mu untuk memuji-Mu. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami tidak hanya memahami, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan masa, ruangan ini, setiap pribadi ke dalam pimpinan kekuasaan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan perkongsian untuk hari ini, marilah kita mulai hari kita dengan memuji Tuhan kita. Dengan lagu Layak Dipuji Disembah.
Ya, demikianlah pujian kita untuk hari ini. Hanya Dialah yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Saudara-saudari, dimanapun kita berada ketika ini, mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita sama-sama baca dan renungkan teks yang akan difungsikan untuk hari ini. Jadi teks hari ini diambil daripada Kitab Mazmur nomor 100, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kitab Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 100 ayat 1 berbunyi demikian. Mazmur kesyukuran. Bernyanyilah untuk Tuhan, hai penduduk dunia. Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan lagu-lagu gembira. Saya ulang sekali lagi. Mazmur kesyukuran. Bernyanyilah untuk Tuhan, hai penduduk dunia. Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan lagu-lagu gembira. Saudara-saudari, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Dan tema kita untuk hari ini adalah penyembahan yang hidup. Penyembahan yang hidup. Dan saya akan lebih menekankan tentang pujian. Kita akan melihat tentang pujian. Nah, saudara-saudari, penyembahan atau pujian bagaimana yang kita inginkan. Kedua, pujian yang bagaimana yang kita perlukan. Yang ketiga, bagaimana keadaan pujian di gereja kita. Biarlah ini menjadi renungan untuk kita hari ini. Nah, saudara-saudari, sebelum kita melihat tentang apa itu pujian, bagaimana pujian itu, mari kita terlebih dahulu memahami apa itu penyembahan. Apa itu penyembahan? Yang pertama, penyembahan sebagai pujian. Artinya pujian adalah salah satu daripada penyembahan. Dan ini yang saya akan kongsikan ataupun tekankan untuk hari ini, yaitu mengenai pujian. Yang kedua, penyembahan sebagai musik. Artinya musik juga sebahagian daripada penyembahan. Yang ketiga, penyembahan sebagai cara hidup. Artinya, cara hidup juga sebahagian daripada penyembahan. Jadi, penyembahan di sini ada 3 hal yang dikatakan. Pertama, pujian, musik, cara hidup. Dan yang paling saya tekankan untuk hari ini adalah mengenai pujian. Nah, saudara-saudari, pujian adalah di mana kita mengalami kehadiran Allah. Pujian adalah sebahagian sahaja daripada kegiatan penyembahan. Artinya, pujian itu adalah sebahagian daripada penyembahan. Itu bukan satu-satunya penyembahan. Karena seperti yang saya katakan tadi, penyembahan itu adalah cara hidup, musik, dan pujian. Artinya, pujian ini bukan satu-satunya penyembahan, tetapi dia adalah sebahagian dari penyembahan. Nah, mungkin kita agak keliru dengan arti semua ini. Yang harus kita pahami adalah pujian adalah sebahagian daripada penyembahan, bukan satu-satunya penyembahan. Ia adalah sebahagian sahaja. Nah, ini yang kita perlu pahami. Nah, saudara-saudari, yang kedua, penyembahan sebagai musik ataupun musik juga merupakan sebahagian daripada penyembahan. Nah, saudara-saudari, terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahwa penyembahan perlu dilakukan dengan musik. Karena musik membawa kita ke dalam kehadiran Allah dan membolehkan kita memuji Tuhan. Nah, inilah pandangan antara beberapa tokoh atau pribadi. Ketiga, penyembahan sebagai cara hidup. Seperti yang saya katakan awal-awal tadi, cara hidup merupakan sebahagian daripada penyembahan. Jadi saudara-saudari, penyembahan tidak dihadkan dalam
kebaktian saja, tetapi perlu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyembahan menggambarkan seluruh kehidupan kita, yaitu cara hidup kita ataupun gaya hidup kita, menggambarkan inti kehidupan seorang Kristen. Nah, saudara-saudari, apa peranan saya dan Anda sebagai seorang penyembah, sebagai seorang Kristen? Yang pertama, kita lihat Mazmur 100 ayat 1. Dia berkata, bernyanyilah untuk Tuhan, hai penduduk dunia. Jadi Mazmur 100 ini merupakan suatu nyanyian kesyukuran. Seruan atau ajakan untuk memuji Allah karena keberadaannya dan hubungannya dengan kita. Nah, apa yang menjadi fokus nyanyian kita di sini adalah Tuhan atau Allah. Dan siapa yang patut bernyanyi? Dengan jelas sekali ayat ini memberitahu kita, hai penduduk dunia. Artinya saya dan Anda. Nah, saudara-saudari, mengapa kita mau memuji? Apa alasan kita untuk memuji? Kalau kita melihat daripada Mazmur 100 ayat 1 hingga 2 ini. Yang pertama, kita memuji karena kita mau mengungkapkan aspek universal Allah. Apa itu? Yang pertama, Allah pencipta kita. Allah yang berkuasa. Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir. Nah, itulah alasan untuk kita memuji Dia, atau mengapa kita memuji Dia. Dan saudara-saudari, dalam ayat kedua, di pemazmur berkata, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Nah, ini ajakan untuk memuji Tuhan, ataupun sikap untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Maksudnya ada sukacita ketika kita memuji Tuhan kita. Menghadap Dia dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Nah, mengapa dengan sukacita? Mengapa ketika kita memuji Tuhan, kita perlu memuji Dia dengan sukacita? Yang pertama, karena kita mengingati bahwa Dia telah mencipta kita. Yang kedua, Dia telah menebus kita. Yang ketiga, kita adalah umat-Nya dan Dia gembala kita. Keempat, karena kasih dan kesetiaannya tidak akan berakhir. Itulah alasan mengapa kita patut memuji Allah kita dengan penuh sukacita. Nah, saudara-saudari, sekarang kita akan masuk kepada apa itu pujian. Apa itu pujian? Senang sekali untuk saya mengingatkan kita bahwa pujian adalah sebahagian daripada penyembahan. Saudara-saudari, perkataan pujian atau memuji terdapat kira-kira 300 kali dalam Alkitab. Kebanyakan rujukan terkandung dalam Perjanjian Lama, khasnya kitab Mazmur. Makna dasar pujian adalah menyatakan atau mengucapkan sesuatu yang baik tentang seseorang. Contohnya sebagai contoh kita memuji orang lain, wah kamu begitu baik, kamu begitu cantik, ataupun handsome dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, dalam konteks penyembahan, pujian ataupun memuji bermakna kita menyatakan sesuatu yang baik tentang Allah. Allah itu baik, kita suka nyanyi satu lagu kan, Allah itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Nah, jadi saudara-saudari, selain daripada itu, pujian didasarkan kepada kepribadian Allah. Artinya sifat-sifat Allah yang sepatutnya menjadi dasar. Saya ulang lagi, sifat-sifat Allah yang sepatutnya menjadi dasar atau sebab mengapa kita memuji. Dan itu juga yang memotivasikan kita untuk memuji Dia. Jadi kita memuji, apa yang menjadi dasar kita adalah sifat-sifat Allah. Itu yang menjadi dasar kita untuk memuji, memberi pujian bagi Allah kita. Selain itu, tindakan-tindakan Allah juga adalah sebab untuk kita memuji Dia.
Kita memuji Dia karena tindakan Dia ataupun pekerjaannya. Dan Allah dipuji oleh sebab sifat-sifat atau wataknya dan juga karena tindakannya. Itu adalah pujian menurut Alkitab. Atau apa yang dikatakan tentang pujian menurut konteks Alkitab. Dan seterusnya kita akan melihat bagaimana cara-cara memuji Tuhan. Saya percaya mungkin bila saya sebut tentang bagaimana cara-cara memuji Tuhan, kita sangat biasa, kita sudah tahu. Kita tahu bagaimana untuk memuji Tuhan, khususnya pada hari Minggu ataupun semasa kebaktian. Jadi, apa yang saya kongsikan, mungkin kamu tidak merasainya, mungkin tidak ada di dalam gereja kamu, mungkin ada. Jadi seperti yang saya katakan awal-awal lagi, tadi setiap gereja kita ada cara pujian kita masing-masing. Dan apa yang saya mau fungsikan tentang cara-cara memuji adalah sikap dan minda mengiringi pujian dan juga cara-cara yang digunakan untuk memuji. Pujian bukan suatu tindakan pribadi yang tersembunyi dalam hati kita sahaja. Bukan sesuatu perbualan pribadi dengan Allah, tetapi satu pengumuman secara umum tentang keagungan dan keajaiban tindakan-tindakan Allah. Dan pujian sepatutnya dilihat dan didengar oleh orang lain, khususnya orang yang belum percaya. Jadi artinya di sini pujian tidak hanya terlihat di dalam kebaktian hari Minggu ataupun di dalam gereja, tapi juga boleh di luar, di rumah kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Nah, dan seterusnya. Dalam Alkitab terdapat beberapa cara yang digunakan umat Allah untuk memuji Dia. Nah, seperti saya katakan tadi, setiap gereja ataupun kebaktian ada cara-cara mereka memimpin pujian, ada cara-cara pujian tersendiri. Dan apa yang saya mau fungsikan di sini ada 3 hal. Yang pertama, menggunakan suara untuk berteriak atau menjerit puji-pujian kepada Allah. Nah, ini kita dapat lihat dalam Perjanjian Lama lah. Jadi, adakah itu masih relevan untuk kita hari ini? Itu melihat kepada keadaan ataupun konteks gereja kita masing-masing. Kalau dalam Perjanjian Lama kita boleh lihat mereka selalunya berada di kawasan yang sangat luas. Jadi tidak heran mengapa mereka berteriak, mereka dengan suara yang sangat kuat. Tapi kalau kita lihat konteks kita pada hari ini, kalau di gereja jarang kita melihat orang berteriak-teriak karena kita dalam kawasan yang boleh dikatakan kawasan yang tidak begitu luas, bukan padang gurun, bukan kawasan yang terbuka. Kita dalam kawasan yang tertutup. Dan kita juga hari ini kita ada sesuatu yang disebut mikrofon, PA system. Jadi semua itu dikendalikan oleh alat-alat itu. Jadi menjadi satu yang mencurigakan kita bila tiba-tiba ada orang yang menjerit, berteriak dan sebagainya. Kan? Jadi kita lihat konteks ataupun keadaan. Ya. Yang kedua, pujian dinyanyikan dengan atau tanpa musik. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, cara mereka bernyanyi mungkin tidak ada notnya, mereka hanya dengan iringan-iringan kecapi dan sebagainya, ataupun alat-alat yang ada pada masa itu. Tapi kalau kita hari ini, zaman kita sekarang ataupun konteks kita hari ini, apabila kita memuji Tuhan, dengan iringan musik, drum, gitar, piano, masa dulu tidak adalah benda-benda begitu. Di konteks kita sekarang ada yang bernyanyi dengan iringan alat-alat musik yang modern, ya. Jadi ini juga melihat keadaan atau tempat. Tidak semua gereja itu dia ada alat musik yang lengkap. Mungkin hanya ada yang sebahagian saja yang ada. Jadi itu terpulang kepada konteks gereja kita masing-masing. Dan yang ketiga, memuji Dia dengan musik kadang-kadang dengan iringan nyanyian, perakan, dan tarian. Mungkin di gereja kita ada tarian rebana, ada iringan-iringan musik yang lain. Jadi inilah cara-cara memuji Tuhan. Dan saudara-saudari, pujian tidak dihadkan pada penggunaan suara,
nyanyian dan musik. Ia juga berkaitan dengan mempersembahkan pemberian, memberkati orang lain, belajar firman Tuhan, dan persekutuan dengan orang percaya. Dan apalagi cara-cara memuji Tuhan yang lain. Yang pertama, ini secara tubuh badan ataupun fisikal kita. Memuji Tuhan dengan menggunakan gerak badan, aksi, kita mungkin bergerak ke kiri, ke kanan. Kedua, melalui tarian, rebana. Ketika berdiri, kita sebagai pemimpin pujian, kita selalu meminta jemaat kita untuk bangkit berdiri, sama-sama menyanyikan. Kemudian mungkin ada yang menadahkan tangan, mengangkat tangan, ada yang bertepuk tangan. Inilah cara-cara fisikal kita memuji Tuhan. Nah, saudara-saudari, selain daripada kita memahami apa itu penyembahan, dan apa yang dikatakan tentang pujian, bagaimana kita ataupun apa cara memuji, kita juga melihat bersama apa sikap pujian yang sepatutnya. Perasaan utama yang mengiringi pujian adalah sukacita dan bergembira. Seperti yang kita bacakan dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 2 tadi. Ayat kedua dikata sembahlah Tuhan dengan sukacita. Jadi saudara-saudari, sukacita sepatutnya suatu yang spontan ataupun semula jadi. Tidak dapat dipaksa. Dan peranan pemimpin, worship leader adalah untuk membuka mata, minda, dan hati jemaat untuk memahami kebaikan Allah. Dan sepenuh hati, ini sikap pujian kita yang kedua adalah memuji dengan sepenuh hati. Pujian sepatutnya berasal di dalam kepribadian kita. Hati, jiwa, minda, tubuh kita, dan melibatkan keseluruhan kewujudan kita. Nah, saudara-saudari, mari kita lihat apa aspek-aspek pujian yang lain. Ingin saya bertanya kepada kita semua, siapakah yang patut memuji Tuhan? Kita sudah baca awal-awal tadi, ataupun saya sudah bagi tahu kita awal-awal tadi, seluruh ciptaan Allah, penduduk dunia dikatakan, maupun yang di surga, di bumi, dituntut mengakui Allah sebagai pencipta dan memuji Dia sesuai dengan keagungannya. Jadi kita dipanggil untuk memuji Tuhan setiap hari sepanjang umur kita. Jadi, siapa yang patut memuji Tuhan? Saya dan Anda lah orang yang patut memuji Tuhan. Jadi kesimpulan dia untuk hari ini, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Itu yang menjadi fokus kita. Mungkin kamu lupa tentang apa yang saya katakan tadi, ingatlah beberapa perkara ini. Kedua, sembahlah Tuhan dengan perasaan yang bersukacita. Datang ke hadirat Dia dengan lagu-lagu gembira. Dan pujian melibatkan pengistiharan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan pujian lebih daripada menyanyi. Pujian bukan hanya bernyanyi saja. Dan apa yang penting adalah mendorong sesama kita untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudari, soalan untuk kita. Adakah Anda ada panggilan untuk terlibat di dalam pelayanan pujian penyembahan? Kalau iya, kita harus jelas tentang apa itu pujian, apa itu penyembahan. Jadi pujian, saya ulang lagi, pujian adalah sebahagian daripada penyembahan. Dan kalau kita katakan, oh saya tidak ada panggilan ataupun terbeban di dalam pelayanan ini, pelayanan pujian penyembahan. Walaupun kita mungkin bagi tahu kita tidak ada panggilan itu, tidak mau untuk memimpin pujian di depan orang ramai semasa kebaktian, jangan lupa tugas kita sebagai penyembah, tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu memuji Tuhan setiap hari. Di rumah kita, tidak semestinya di gereja. Bila kita berdoa,
Selalunya kita mulakan doa kita dengan pujian, kan? Jadi itu juga salah satu cara kita memuji. Melalui doa kita, kita memuji kebaikan sifat Allah. Dan akhir sekali, sebagai kesimpulan untuk hari ini, marilah kita bersama-sama menjadi seorang penyembah yang hidup. Mari kita bersama-sama setiap hari gunakan waktu kita di dalam doa kita untuk memuji Tuhan kita. Karena hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah. Saudara-saudari, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, layak dipuji, disembah. Biarlah melalui lagu ini dan waktu ini kita juga punya kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Ya, saudara-saudari, mari saya pimpin kita untuk doa penutup untuk hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa Syurgawi, kami bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa mengasihi kami. Bantu kami Tuhan agar kami dapat menjadi penyembah yang hidup dan menjadikan Engkau sebagai pusat penyembahan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sekian sahaja renungan kita untuk hari ini. Kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama meluangkan masa untuk saat teduh bersama. Jumpa minggu depan, hari Isnin, di waktu yang sama, siaran yang sama. Selamat bersurai. Tuhan memberkati kita semua.